Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nazar Hanifa dengan NIM 310422002 dari kelompok jemaah praktikum bioinformatika. Di sini, pada kesempatan kali ini, kami di kelompok jemaah akan menjelaskan angka-angka satu persatu dalam dalam transaksi protein menggunakan web NCBI, InSilico, dan aplikasi Mega. Nah, pertama untuk menyaring sekuensnya, kami memakai sekuens dari objek objek yang lalu tentang sekuens DNA, di mana kami menggunakan spesies Pediococcus acidiacici. Nah, untuk sekuensnya ini saya sudah pindahkan ke Notepad agar memudahkannya menyaring ke NCBI, untuk dipakai ke NCBI. Nah, untuk nyaringnya itu kita klik Ctrl A, klik kanan, lalu klik copy, lalu masuk ke NCBI Blast. Mungkin sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Arnika Zudi dengan NIM 310422018. Dari sini saya akan melanjutkan data kontak yang sebelumnya teman saya lakukan. Di sini kita lakukan pada NCBI Blast. Nah, setelah masuk NCBI Blast, itu kita klik nuklear tidak blastnya, nanti akan muncul seperti ini. Ini pada enter query sequence, itu kita salin. Nah, data kontaknya, kemudian pada kita scroll lagi ke bawah, itu pada blast, kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, Pediococcus acidiacici strain SCRM 10387 kromosom komplit genom. Nah, ini nantinya kita centang di sini, terus kita klik. Nah, di sini didapatkan spesies Pediococcus acidiacici itu strain bakteri asam laktat. Nah, ini tuh kita akan memakai bakterinya. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Citra dengan NIM 310422011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Yang dimana di sini kita akan mentranslate DNA menjadi protein menggunakan website InSilico. Caranya itu ialah yang pertama dengan membuka website insilico.eu.es di Google. Kemudian setelah muncul laman seperti ini, lalu kita bisa mengklik bacaan translate DNA to protein, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pada tabel di atas yang kosong ini, kita bisa memasukkan data sequence atau kontak yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, setelah itu kita dapat mengubah genetic code-nya sesuai dengan hewan atau spesies yang kita miliki. Karena di sini kita menggunakan bakteri, maka kita ubah genetic code-nya itu menjadi bacterial and plant plastid. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik translate to protein. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk melihat semua frames yang dimiliki, itu kita bisa dengan mengklik bacaan Show All Frames pada bagian kanan atas. Nah, setelah diklik, maka akan muncul frame-frame dari protein, dari data ini. Nah, segitu dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami dan saya Ufera Fadila Andim dengan NIM 310422007. Nah, melanjutkan tadi penjelasan rekan saya, setelah kita tekan translasi to protein dan tekan show all frames, kita akan mendapatkan di sini dari hasil translasi tadi itu ada 6 frame, di mana itu ada frame 1, frame 2, frame 3, frame min 1, frame min 2, dan frame min 3. Lalu, di antara ke-6 frame ini, kita mencari frame yang paling bagus. Gimana caranya? Kita bisa menghitung jumlah bintang yang ada di setiap frame. Nah, bintang itu menandakan bahwa ada error di dalam frame tersebut. Jadi, semakin sedikit bintang, maka semakin sedikit pula errornya. Nah, kita mulai dari frame 1, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 bintang. Nah, tadi saya sudah cek semuanya. Di antara ke-6 frame ini, yang paling sedikit bintangnya itu ada di frame 3. Mari kita hitung. Yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada sekitar 13 sampai 14 bintang pada frame 3. Mungkin sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk pencocokan frame ataupun transaksi protein di aplikasi Mega. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Sasabila dengan NIM 23 1042 1022. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait translasi DNA mRNA ke protein, di mana saya aktif ke NCBI. Itu kita akan cek juga di NCBI. Nah, di sini kita sudah membuka NCBI. Nah, lalu di bagian all database di sini kita pilih menjadi nukleotida. Nah, lalu kita tuliskan spesiesnya. Di sini spesies yang kami ambil itu adalah Pediococcus acidilactici di Pediococcus acidilactici. Lalu kita tambahkan complete genome dan kita search. Nah, setelah terlihat beberapa data, di sini kami mengambil yang strain SRCM. Jadi kita cari saja dengan Ctrl V, lalu kita ketik SRCM 10 32 829 32 892. Nah, di sini, kita ambil yang ini. Klik. Nah, di sini kita pilih yang pertama, Pediococcus acidilactici, strain SRCM 10 32892 whole genome shotgun sequence. Kita klik. Nah, sudah seperti ini, lalu kita kembali ke in silico EU. Nah, tadi frame yang kita pilih adalah frame 3. Jadi di sini sebelumnya sudah saya cari juga. Nah, di sini dari spesies ini yaitu Pediococcus ini, itu pada spesies ini itu kami pada frame 3 yang paling sedikit bintangnya. Nah, di sini saya temukan itu pada urutan asam amino yang ini, yang A, L, L. Lalu kita copy, lalu kita kembali ke NCBI tadi, lalu kita cari dengan Ctrl V. Kita pastikan urutan asam amino yang kita cari tadi. Nah, di sini. Nah, di sini ditemukan itu urutan asam aminonya. Di sini ada satu data yang ditemukan, itu adalah AALL, berarti ada 4 urutan asam amino. Nah, pada spesies ini yang kami temukan hanya 4, karena setelah kami coba-coba itu tidak ada lagi, jadi hanya 4 urutan asam amino. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Amanda Putri dengan NIM 23 10 42 2021. Di sini saya akan melanjutkan untuk translasi ini, di mana kita selanjutnya itu membuka aplikasi namanya Mega. Kemudian setelah itu kita klik pada bagian atas, bagian file bagian atas. Nah, di file bagian atas ini ada namanya like. Di sini kita klik, kemudian kita klik edit alignment.
Nah, di sini ada pilihan 3. Kita create a new element, terus kita klik OK, terus kita klik yang DNA. Nah, jika sudah, maka akan keluar tampilan seperti gambar di bawah ini, seperti laman ini. Kemudian langsung saja kita klik bagian edit di atas ini. Sebentar. Nah, kita klik bagian edit di atas. Kemudian kita klik insert sequence from file. Dimana di sini tadi kita sudah simpan sequence untuk translasi dari praktikum di Mega kemarin. Kita klik lalu open. Nah, maka akan keluar seperti gambar ini. Kemudian lanjut kita kepada mana ke insert. Ctrl A semuanya. Ngelik ya. Nah, udah Ctrl A, terus akan muncul deretan seperti ini, dimana ini sama. Kita melakukan penyamaan dengan membandingkan dari aplikasi Mega dan yang ada di Insilico, dimana kita lihat di sini dan kita cocokkan pada Insilico tadi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.